Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari PR7 PEMPIS, Program Studi Sistem Informasi. Kami akan menjelaskan tugas kami yaitu T04 by More Payless. Di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kristana Umislalahi dengan NIM 12S25041. Perkenalkan Pak, nama saya Toma Manurung dengan NIM 12S25007. Baik, di sini saya akan membacakan soal atau studi kasusnya. Yang pertama yaitu tentang Buy More Pay Less. Melihat startup besutannya semakin potensial, Ucok sudah mulai bermimpi menjadi unicorn baru di Indonesia. Visi besar yang barangkali tak bisa diraih dalam waktu sebentar. Meski begitu, Ucok selalu berpikir bagaimana caranya memperbanyak dan menaikkan nilai transaksi. Sabtu lalu, setelah menyelesaikan ujian tengah semester, Butet berkunjung ke sebuah book fair. Sambil tetap mematuhi protokol kesehatan, dia mengunjungi berbagai booth penerbit buku baik dari dalam dan luar negeri. Sembari melihat buku, Butet berbincang dan representatif penerbit. Dalam diskusi ringan, Butet baru tahu bahwa penerbit bersedia memberikan potongan harga tambahan jika dilakukan pembelian dalam jumlah besar, istilahnya Buy More Pay Less atau BMPL. Nilai potongan juga bervariasi sesuai dengan jumlah eksemplar yang dipesan. Berikut adalah rata-rata potongan harga yang diberikan. Yang pertama, pembelian minimal 5 eksemplar diberi potongan 2%. Yang kedua, pembelian minimal 10 eksemplar diberi potongan 5%. Yang ketiga, pembelian minimal 20 eksemplar diberi potongan 12%. Seperti biasa, seusai makan siang di kantin, Ucok dan Butet berdiskusi membahas startup mereka. Setelah Butet menceritakan pengalamannya berkunjung ke book fair, Ucok merasa mendapatkan jawaban atas keinginan untuk meningkatkan jumlah dan nilai transaksi di juragan buku. Ia yakin dengan mengaplikasikan konsep BMPL dapat mendongkrak setidaknya nilai transaksi melalui peningkatan volume eksemplar. Dynamic Edition, Dynamic Removal atau DADR. Dalam rangka mengaplikasikan BMPL, Ucok berpikir bahwa aplikasi perlu untuk mampu secara dinamis menerima permintaan penambahan dan pengurangan eksemplar atau Dynamic Edition, Dynamic Removal di ADR. Dengan BMPL, tentu diharapkan terjadi adalah penambahan dan bukan sebaliknya. Sebagai ilustrasi dari konsep di ADR, misal seorang pelanggan melakukan permintaan pembelian terhadap dua buah buku berbeda dengan ISBN 9798700048361 dan 370439708180 dengan harga yang juga berbeda 35,98 dan 14,15. Jumlah eksemplar yang ditransaksikan adalah 1 buah untuk buku pertama dan 3 buah untuk buku kedua. Dengan demikian, maka nilai transaksi adalah 35,98 dikali 1 ditambah 14,15 kali 3 sama dengan 78,43. Kemudian dengan adanya insentif potongan harga BMPL, calon pelanggan dapat menambah atau mengurangi jumlah eksemplar dari pesanannya. Sebagai contoh, ia mengurangi sejumlah 1 eksemplar untuk buku pertama dan menambah 4 eksemplar untuk buku kedua. Dengan demikian, total nilai transaksi adalah 35,98 kali 0 ditambah 14,15 kali 7 dengan hasil yaitu 99,05. Jika kemudian dilakukan pemotongan harga dengan BMPL, maka untuk buku kedua diberikan potongan sebesar 2%. Karena telah menguji syarat minimum eksemplar, dengan demikian maka total nilai transaksi menjadi 35,98 dikali 0 ditambah 14,515 kurang 2% dikali 7 dengan hasil 97,07. Array for Dynamic Edition dan Dynamic Removal. Pagi tadi, di kelas pemrograman disampaikan materi mengenai array, konsep baru yang memungkinkan lebih dari satu variabel diakses atau diidentifikasi dengan satu identifier. Butet berargumen bahwa konsep array dapat diterapkan pada DADM. Butet kemudian membuat sebuah ilustrasi untuk membantunya mengabstraksi solusi.
Menurut Butet, aplikasi akan memiliki 3 buah array yang setiap array memiliki tugas berbeda. Array pertama akan digunakan untuk menyimpan ISBN, array kedua akan menyimpan harga buku atau price per eksemplar, dan array ketiga akan menyimpan jumlah eksemplar yang dipesan. Kombinasi dari ketiga array akan membentuk satu relasi data dengan merujuk pada nilai indeksnya. Sebagai contoh, untuk elemen pertama dari setiap array membentuk konteks untuk buku pertama, sementara elemen kedua membentuk konteks buku kedua. Dengan prinsip dasar ini kemudian dapat dikombinasikan dengan repetition untuk membentuk solusi utuh. Nah, di sini ada tabel contohnya yaitu dengan indeks 0, array ISBN itu ada 97987004831 dan array price-nya itu yaitu 35,98 dan array quantity-nya itu adalah 0. Nah, di sini yang kedua juga ada indeks 1 dengan array ISBN yaitu 978 043970 8180 dengan array price yaitu 14,15 dengan array quantity 7. Nah, selanjutnya yaitu limitation, yaitu satu, buku diidentifikasikan dengan International Standard Book Number atau disebut ISBN yang unik dan dihargai dengan mata uang US dollar. Minimum pembelian adalah satu eksemplar dari satu buku. Diperbolehkan membeli lebih dari satu buku masing-masing dapat dengan jumlah eksemplar yang berbeda. Jumlah buku paling banyak 3 ISBN berbeda. Untuk setiap buku terdiri atas 3 baris masukan yaitu ISBN price per eksemplar, quantity dari eksemplar. Untuk mengurangi jumlah eksemplar, maka quantity dituliskan dengan nilai negatif. Aplikasi akan membaca masukan buku secara terus-menerus hingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan triple dash pada saat membaca masukkan ISBN. Selanjutnya, untuk mendefinisikan keluaran setelah semua masukan diterima, aplikasi akan menampilkan total nilai transaksi yang ditulis dalam 2 digit nilai presisi. Nah, di sini ada contoh yang pertama atau example 1 dengan input yaitu yang sudah pasti yang pertama yaitu ISBN dengan ISBN 97987004831 harga, lalu stok barang, lalu ISBN buku selanjutnya, harga, stok eksemplarnya, baru ada ISBN buku ketiga, baru harga, baru ini yang merupakan dan selanjutnya sama semua. Lalu untuk mengakhirinya itu dengan menggunakan triple dash. Nah, di sini keluarlah outputnya yaitu 97,07 dengan harga akhirnya. Lalu ada contoh kedua yaitu kurang lebih juga sama dengan ISBN, harga dan eksemplarnya, dan diakhiri dengan triple dash untuk mengakhiri program. Lalu keluarlah outputnya atau harga akhir dari seluruh bukunya. Baik, di sini kami sudah membuat programnya. Dia menggunakan logarithm. Jadi yang pertamanya itu mendeklarasikan ISBN sebagai string. Lalu real yaitu harga, karena di sini harga menggunakan US dollar, yang dimana US dollar itu berkoma, makanya menggunakan tipe data real. Nah, selanjutnya itu eksemplar menggunakan integer. Lalu karena eksemplar ini juga sebagai kuantiti sementara. Lalu ada boolean exist yang dimana mengecek apakah ISBN sudah pernah ada atau tidak. Buat boolean index font ini yaitu merupakan indeks di array. Lalu untuk integer y ini untuk membantu pencarian, dan real harga 1 itu menyimpan harga sementara. Nah, menggunakan tipe data real juga seperti tadi, karena di sini menggunakan nilai mata uang yang menggunakan koma.
makanya menggunakan tipe data real. Nah, buat integer n buku yang merupakan jumlah buku, maksimal buku. Nah, selanjutnya yaitu mengassign n buku sama dengan 3 karena jumlah maksimal ISBN buku itu adalah 3. Baru di sini merupakan string. Selanjutnya mendeklarasikan string tipe data string yaitu array ISBN buku n buku. Nah, lalu juga mendeklarasikan dengan tipe data real yaitu array harga. Nah, selanjutnya juga mendeklarasikan array eksemplarnya ini dengan tipe data integer, lalu mendeklarasikan integer x, lalu menggunakan looping yaitu input dual untuk buku pertama. Nah, di sini selanjutnya mengassign array harga x sama dengan 0, array harga x sama dengan 0,0, dan array eksemplar x sama dengan 0. Ini array ISBN X ini untuk membaca ISBN, dan array harga ini untuk membaca harga, dan array quantity ini untuk membaca array eksemplar ini untuk membaca quantity atau jumlahnya. Lanjut selanjutnya, jika dalam proses looping selesai, maka akan berlanjut yaitu dengan mendeklarasikan real total harga. Karena ini pemrosesan dari buku yang pertama, lalu total harga sama dengan 0. Dengan assignnya itu ya, selanjutnya itu mendeklarasikan boolean continue, lalu assign continue sama dengan true. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan percobaan selanjutnya, yaitu menggunakan perulangan while, yaitu continue seperti yang kita assign di sini, yaitu continue sama dengan true. Nah, di dalam perulangan ini dicek apakah percobaan pertama di sini apakah ISBN-nya merupakan, kemudian pertama itu menginput ISBN. Nah, di sini menggunakan looping if, yang dimana di sini jika ISBN-nya sama dengan triple dash, maka kondisinya salah, yang merupakan continue sama dengan false. Ketika ISBN-nya sama dengan hasilnya ISBN, maka hasilnya true. Nah, kemudian jika kondisinya true, kita menginput harga dan menginput eksemplar, kemudian mengassign x sama dengan false dan mengassign x sama dengan 0. Nah, di dalam percobaan pertama ini fungsinya untuk menghentikan perulangan input dan mengakhiri program, kemudian memulai proses perulangan program. Program ini akan berhenti jika ISBN sama dengan triple dash untuk mengakhiri dari program ini. Nah, dari program yang kedua yaitu menggunakan perulangan if, yaitu array ISBN x sama dengan ISBN. Jika kondisi salah yaitu x ditambah 1, kondisinya true, array eksemplar sama dengan array eksemplar x ditambah eksemplar, dan mengassign x sama dengan true. Nah, ISBN barunya akan dimasukkan ke array-nya, dan ISBN lamanya quantity harus ditambah atau dikurangi dari CDADR atau dari persoalan yang tadi, si dynamic addition dan dynamic removal. Kemudian di sini menggunakan while, di mana negasi eksis dan x lebih kecil dari n buku. Kemudian menggunakan looping if jika kondisinya benar, yaitu mengassign index font sama dengan false, y sama dengan 0.
lalu jika kondisinya salah maka akan lanjut. Nah, kemudian di sini menggunakan lanjut lagi perulangan yaitu if, di mana array eksemplar y sama dengan 0. Jika kondisinya salah yaitu y ditambah y tambah 1. Jika true, index phone sama dengan true. Nah, kemudian ini lanjut bagian perhitungan ketiga yaitu negasi atau tidak index phone dan y lebih kecil dari n buku, dan jika salah mengassign sebuah array SBN sama dengan SBN, array harga y sama dengan harga, array eksemplar y sama dengan eksemplar, kemudian mengassign lagi y tambah 1. Baik, selanjutnya di sini selanjutnya ditambahkan kayak menambahkan dual dengan X sama dengan 0 tubuh N buku 1. Nah, selanjutnya dari perulangan ini akan berlanjut programnya yaitu ke mengassign harga 1 sama dengan array harga X. Nah, selanjutnya kami menambahkan kondisi if yang dimana jika benar maka harga 1 sama dengan harga barang X dikurang array harga X dikali 0,12. Lalu jika salah maka kalau misalnya salah maka akan dilakukan perbandingan lagi dengan array eksemplar. Jika array eksemplarnya itu lebih besar sama dengan 0, maka harga barang 1 dengan harga barang X dikurang array harga X dikali 0,05. Lalu selanjutnya jika dari perbandingan ini juga salah maka akan bandingkan lagi. Jika array eksemplarnya itu lebih besar sama dengan 0, maka kondisinya benar, harga 1 sama dengan array harga X dikurang array harga X dikali 0,02. Namun jika salah maka langsung akan ke sini, yaitu total harga sama dengan total harga tambah harga 1 kali array eksemplar X. Maka sudah terproses dalam perulangan ini, maka langsunglah dia ke output to fix total harganya. Maka keluarlah output yaitu harga akhir dari buku tersebut, dari ketiga buku. Baik, di sini rekan saya akan melanjutkan bagaimana program ini berjalan. Sebelum itu saya akan menambahkan sedikit lagi tentang percabangan tentang di ADR tadi ada yang tertinggal. Maka harga bukunya yaitu pengurangan dari harga buku dikali 2%. Jika kondisi salah, Nah, di sini nanti jika eksemplarnya positif dia akan terjadi penambahan, jika eksemplarnya negatif terjadi pengurangan. Nah, contohnya jika inputnya 4, eksemplarnya 4, maka kuantitinya bertambah. Dan jika eksemplarnya negatif akan terjadi pengurangan. Dan inputnya jika -1 terjadi pengurangan. Nah, untuk lebih lanjut saya akan menerangkannya dengan contoh yang diberikan. Nah, contoh pertama itu menginput ISBN buku yang pertama dan menginput harga dari ISBN tersebut. Dan jumlah eksemplarnya sama dengan 1. Dan yang kedua yaitu ISBN yang kedua dan jumlah harganya dengan 15.
dan jumlah eksemplarnya berarti 3. Dan ISBN yang ketiga buku yang kedua dari Input ISBN buku yang kedua dan jumlah harganya 35,98 dan jumlah eksemplarnya dengan -1. Kemudian yang keempat, ISBN yang keempat yaitu ini. Dan harganya yaitu 14,15 US dollar dan jumlah eksemplarnya 4. Nah, kita untuk di sini kita untuk menggunakan triple dash agar permohonan tersebut berhenti. Nah, sesuai dengan output yang pada soal yaitu hasilnya 97,07 dan sini juga 97,07. Dan pada contoh yang kedua ini yaitu 7, untuk kuantitas buku yang kedua itu menjadi 4 karena di mana tadi kita menggunakan buku yang pertama yaitu 1, sedangkan buku yang kedua tadi jumlah yang 3 maka ditambah dan 2. harga bukunya yaitu 50,19 Setelah itu kita akan mencoba jumlah sampel. jumlah eksemplarnya itu 3, lalu selanjutnya buku kedua ISBN-nya, lalu hariannya itu 22,11 dengan eksemplar 2, dan selanjutnya ISBN buku ketiga yaitu lalu dengan harga barang yaitu 50,19 dan eksemplarnya 10, lalu ISBN buku keempat, lalu harga barangnya itu 14,15 dengan eksemplar 4, lalu ISBN buku kelima yaitu 97805932385 dengan harga 22,11. kemudian kita input ISBN buku yang kedua, harga dari buku yang kedua, Lalu buku yang ke kemudian 6 biji dari buku yang kedua, dan harga 22,11, kemudian dan selanjutnya buku ke 7 yaitu ISBN-nya dan harganya 22,1 dan ISBN 3, dan buku terakhir ISBN, lalu harga eksemplarnya, lalu diakhiri programnya dengan triple dash. Baik, di sini keluarlah output yang diharapkan yaitu 771,52 sesuai dengan output yang diharapkan dari soal. Seperti dari soal tersebut perintahnya jika jika eksemplarnya positif maka terjadi akan penambahan, dan jika eksemplarnya negatif maka terjadi pengurangan. Nah, terbuktilah pada pengerangan kami pada persoalan ini. Baik, sekian penjelasan kami dari PR7. Terima kasih.